Halo siswa-siswi sekalian, selamat berjumpa lagi dengan saya Ibu Emi pada mata pelajaran IPS. Bagaimana kabar kalian semua? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Baik, pada video pembelajaran yang keempat kali ini, kita akan mempelajari materi perdagangan antara daerah atau antara pulau dan perdagangan internasional. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama dapat mendeskripsikan perdagangan antara daerah atau antara pulau dan dapat mendeskripsikan perdagangan antara negara atau perdagangan internasional. Perdagangan antar daerah merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga di suatu daerah dengan penduduk di daerah lain dalam suatu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Oke, Ibu mau minta kalian menjawab pertanyaan. Kira-kira menurut kalian, apa sih tujuan perdagangan antara daerah? Coba anak-anak berpikir, mungkin ada yang tahu? Oke, terima kasih. Tujuan perdagangan antara daerah, yang pertama anak-anak adalah memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Tujuan utama dalam perdagangan tentu saja mencari keuntungan. Keuntungan itu kita peroleh dari mana? Kira-kira menurut kalian dari mana keuntungan yang kita peroleh? Oke, jadi keuntungan diperoleh itu melalui selisih antara harga beli dengan harga jual. Sedangkan kalau barangnya itu kita produksi sendiri, maka keuntungannya itu diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga dan biaya produksi. Yang kedua tadi, memperluas jangkauan pasar. Artinya di sini, dari jangkauan pasar itu sendiri, jumlah konsumen yang semakin besar dan tersebar di berbagai daerah. Misalnya, perusahaan garmen yang dulunya konsumennya hanya ada di daerah yang memproduksi garmen tersebut. Ya. Tetapi sekarang sudah beredar ke daerah-daerah yang lain. Nah, kembali Ibu mau bertanya kepada kalian, kira-kira kenapa demikian? Kenapa pakaian atau makanan yang diproduksi di daerah lain, katakanlah di Jawa, bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di Pulau Flores? Kira-kira menurut kalian itu karena apa? Oke, itu karena adanya situs online. Jadi, dengan adanya situs online dapat memasarkan barang yang kita produksi ke daerah-daerah yang membutuhkan, bahkan anak-anak ke dunia, ke seluruh dunia kita bisa memperkenalkan produk kita. Poin yang kedua, faktor pendorong perdagangan antara daerah. Kira-kira menurut kalian, kira-kira apa faktor pendorong perdagangan antara daerah? Yang pertama itu adalah apa? Oke, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Ya, artinya begini, di suatu daerah dengan daerah yang lain itu ada perbedaan faktor produksi. Misalnya, Provinsi Jambi itu sangat melimpah buah durian. Sedangkan di Jakarta sangat jarang sekali. Di Jakarta sangat banyak barang-barang hasil industri. Sehingga
dari kedua daerah bisa saling melengkapi dan sama-sama mendapatkan keuntungan. Ya, artinya begini, jika masyarakat Surabaya membutuhkan durian, itu mereka harus berinteraksi melalui kegiatan perdagangan dengan masyarakat yang berada di Provinsi Jambi. Begitu juga sebaliknya anak. Ketika masyarakat yang ada di Provinsi Jambi membutuhkan alat-alat elektronik atau barang-barang hasil industri, itu mereka harus berinteraksi dengan masyarakat yang ada di Jakarta melalui kegiatan perdagangan. Kemudian faktor yang kedua, itu perbedaan tingkat harga antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Selain perbedaan faktor produksi, perbedaan tingkat harga juga sangat mendorong terjadinya perdagangan antara daerah. Hal ini berkaitan dengan faktor produksi tiap daerah. Contoh, seperti yang tadi, di Jambi itu banyak durian yang melimpah. Sehingga kalau duriannya banyak anak-anak, itu akan berpengaruh pada harga. Nah, menurut kalian, kira-kira kalau duriannya melimpah harganya bagaimana? Oke, harganya sangat rendah atau harganya murah. Namun, jika durian itu dijual ke daerah lain, tentu harganya berbeda. Itu harganya akan lebih tinggi. Keuntungan juga berlipat. Baik anak-anak, kita masuk pada manfaat perdagangan antara pulau. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Itu manfaat dari perdagangan antar pulau. Meningkatkan produktivitas pemasaran, produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Kemudian maksud dari memperluas kesempatan kerja tadi, jadi peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Oke,